Kita akan melanjutkan renungan kita dari Markus 8 ayat 22 sampai 23. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, ada 3 perikop yang kita baca pada pagi hari ini, dan LAI memberi judul yang pertama itu dari Markus 8 ayat 22 sampai 26, itu Yesus menyembuhkan orang buta. Kemudian Markus 8 ayat 27 sampai 30 itu tentang pengakuan Petrus. Kemudian Markus 8 ayat 31 sampai 36 itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Mari kita belajar dari tiap-tiap perikop dan mendapatkan maknanya pagi hari ini. Dari Markus 8 ayat 22 sampai 26, kisah ini hanya ditulis oleh Markus, jadi tidak ada referensi di kitab yang lain. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kita ketahui Betsaida adalah nama sebuah kota di mana beberapa murid Tuhan Yesus berasal, yaitu Petrus, Andreas, dan Filipus. Betsaida juga merupakan salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus selain Kapernaum dan Korazim karena tidak mau bertobat. Dikisahkan di sana ada orang yang membawa orang buta ke Tuhan Yesus dan memohon supaya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan orang buta tersebut. Di kisah ini ada 2 keunikan ya yang saya lihat. Yang pertama, Markus tidak mencatat harapan dari orang buta itu pada Tuhan Yesus. Di beberapa kisah penyembuhan yang lain di Alkitab biasanya dikisahkan tentang doa harapan atau permohonan dari orang yang menderita atau yang sakit. Bahkan dalam kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, walaupun secara tidak langsung memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan, juga dicatat tentang harapan dan doanya kepada Tuhan. Yang hal tersebut kita bisa tahu bahwa ia menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi walaupun demikian,
Tuhan Yesus tetap merespon dengan baik. Dengan kerendahan hatinya, Tuhan Yesus menggandeng tangan orang buta dan membawa keluar kampung untuk disembuhkan. Kemudian, keunikan kedua, dalam proses penyembuhan, Yesus melakukan 2 kali. Padahal di banyak kisah mujizat yang lain, dengan sekali tindakan, maka orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, dan mujizat memberi makan 4.000 orang yang kemarin kita baca kisahnya juga dalam 1 kali Tuhan bertindak itu langsung bisa terjadi gitu ya. Nah, di sini Yesus memerlukan 2 kali tindakan. Yang pertama, Yesus meludahi mata orang buta dan menumpangkan tangannya. Kemudian menanyakan ke orang buta tersebut, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Dan respon orang buta tersebut merespon bahwa ia sudah melihat tetapi belum sempurna. Dalam ayat 24 ya dikatakan, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi nampaknya seperti pohon." Jadi masih belum sempurna dia melihat orang, terlihatnya seperti pohon. Kemudian Yesus kembali menumpangkan tangannya dan orang itu dapat melihat dengan sempurna. Setelah itu Yesus berpesan kepada orang buta untuk kembali ke rumah dan tidak masuk ke kampung, ke Betsaida lagi gitu ya. Jadi Tuhan punya cara yang unik untuk menyembuhkan orang buta tersebut. Berbeda dengan yang selama ini kita baca ya 1 kali, tetapi ini Yesus 2 kali. Kemudian dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Tuhan Yesus berserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea di Filipi. Di tengah jalan Yesus menanyakan kepada para murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Sebuah pertanyaan yang sangat wajar karena pasti banyak orang yang penasaran dan mencari tahu tentang sosok Yesus yang kehadirannya di tengah masyarakat seperti menjadi jawaban atas semua kebutuhan manusia. Kita tahu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni dosanya, yang kelaparan dipenuhi kebutuhannya, dan orang yang sakit kusta pun dipulihkan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan kembali. Dan tentang ajarannya pun dinilai berbeda dan memiliki kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang ketika mengajar tidak ada kuasa yang dirasakan oleh orang-orang yang diajar. Dan sepertinya sepanjang sejarah di dunia ini hanya Yesus yang dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga banyak orang datang dan mengikuti dia. Kalau di zaman sekarang Yesus itu sudah menjadi trending topik gitu ya, viral. Semua orang mempercakapkannya. Sedikit intermezzo mungkin bisa kita tahu kalau di saat ini di Indonesia yang sedang viral itu hadirnya Mbak Rara di tengah event internasional di Mandalika, seorang pawang hujan gitu ya, yang mengalahkan isu minyak goreng gitu. Jadi hal seperti itu bisa menjadi isu karena orang tertarik siapa dia gitu ya, karena apa yang dia lakukan. Kembali ke topik, dan jawaban para murid tentang pertanyaan tersebut juga mendekati kebenaran. Orang banyak menganggap Yesus bukan orang sembarangan. Dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, dan Nabi yang diutus Allah. Yesus di sini disamakan dengan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh. Yesus digambarkan sebagai utusan Allah, bukan orang yang biasa gitu ya. Tetapi Yesus juga menanyakan hal yang sama kepada para murid secara khusus. "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka Yesus menjawab, maka Petrus saat itu yang mewakili teman-temannya, murid-muridnya menjawab dengan benar. Dengan tegas Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Seperti kita ketahui, sepanjang sejarah bangsa Israel sudah dinubuatkan akan datangnya seorang Mesias. Mesias digambarkan seorang yang besar gitu ya, dan akan mengeluarkan bangsa Israel dari segala kesulitan dan memberi kemenangan. Tetapi Petrus bisa melihat sosok Mesias ini di dalam diri Yesus, orang yang sehari-hari hidup bersama dia, melayani, berkunjung dari kampung ke kampung untuk memberikan jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi orang pada saat itu.
Dan di akhir perikop ini, Yesus kembali melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kita lanjut ke perikop selanjutnya. Kemudian Yesus mulai mengajarkan kepada para murid bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari yang ketiga. Tidak lama setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, tentu Petrus punya harapan dan angan-angan yang baik dan besar tentang Yesus. Mungkin Yesus akan menjadi seorang raja atau imam besar atau kedudukan terhormat lainnya, karena melihat antusiasme masyarakat waktu itu terhadap Yesus, gitu ya. Kalau dibayangkan pada waktu itu orang berkumpul 5.000, 4.000 orang, tentu jumlahnya sangat besar. Saat ini pun angka itu kalau umpamanya ada KKR atau ada pertunjukan musik, itu juga angka yang sangat besar. Tetapi di sini hal yang sebaliknya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu sangat wajar kalau secara manusia Petrus tidak setuju akan hal yang sudah diajarkan Tuhan Yesus itu ya, berbeda dengan apa yang diangankan oleh Petrus. Yesus menjadi seorang yang besar dan berpengaruh. Kemudian dikatakan bahkan Petrus menarik dan menegur Yesus. Petrus akan tidak terima hal yang buruk menimpa Tuhannya. Seperti mungkin kalau kita gitu, orang yang dekat dengan kita kemudian akan tertimpa sesuatu yang enggak baik, tentu kita menolak itu ya, tidak setuju apa yang dikatakan. Kemudian Yesus yang dibela Petrus tetap pada ajarannya bahwa Yesus harus taat kepada perintah Allah Bapa untuk menderita dan mati kepada dunia, bagi dunia. Yesus memarahi Petrus dengan kata-kata yang keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus tetap taat, Yesus tetap taat kepada rencana Allah untuk mati di kayu salib. Kemudian Yesus melanjutkan dengan memanggil orang banyak dan para murid melanjutkan pengajarannya. Yesus mengajar tentang syarat mengikut Yesus. Kembali Yesus menyampaikan pengajaran yang berbeda dengan yang diajarkan dunia. Biasanya orang mau mengikut orang lain karena alasan yang enak, yang baik, yang nyaman, dan menjanjikan, bukan yang sebaliknya. Tetapi Yesus menyampaikan hal yang sebaliknya, yaitu syarat mengikut Yesus adalah menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bahkan Yesus menyampaikan sesuatu yang paling ditakuti orang hidup, yaitu kehilangan nyawa. Dan karena setiap orang hanya punya satu nyawa, maka pasti orang tersebut akan mati kalau kehilangan nyawanya. Selesai sudah kehidupan di dunia ini, gitu ya. Tetapi Yesus memberikan janji yang lebih indah yang hanya bisa dilihat dengan mata rohani, yaitu setiap orang yang kehilangan nyawa karena Yesus dan Injil, maka dia akan menyelamatkan, dia akan mendapatkan nyawanya itu kembali. Janji yang sangat indah dan pengakuan akan Yesus di tengah-tengah dunia juga disampaikan Yesus dengan jelas, bahwa setiap orang yang malu mengakui Yesus, maka kelak anak manusia juga akan malu mengakui di saat kedatangannya dengan kemuliaan Bapa. Dikatakan di ayat 36, apa gunanya 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Dari 3 perikop ini saya mendapatkan amanat teks yang bisa kita peroleh. Yang pertama, Yesus adalah seorang pribadi yang penuh belas kasihan dan sanggup memberikan mukjizat dengan caranya yang unik. Kemudian Yesus taat dan setia kepada perintah Bapanya, walaupun yang dihadapi di depan adalah penderitaan, bahkan sampai pada kematian. Kemudian pengakuan pribadi bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat adalah yang menyelamatkan. Aplikasinya, kita yang di sini pasti sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tetap mengerjakan keselamatan kita dan selalu mempunyai kerinduan untuk membagikan berita keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Mbak Iin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ialah melalui
Prapaskah ini kita terus diingatkan tentang kasih Tuhan, bahwa Dia adalah Mesias yang penuh belas kasihan. Dia juga anak Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan setiap kita. Mari kita pagi hari ini boleh bersama-sama meresponi dengan pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana,
pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Mesias yang sudah mengorbankan dirinya, Mesias yang penuh belas kasihan kepada setiap kita sehingga kita boleh diselamatkan. Kita terus mau berkomitmen untuk melayani Yesus dan setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, saya bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan kasih Tuhan, merasakan pengorbanan dan tahu bahwa melalui pengorbanan-Mu Tuhan, kami semua saat ini boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Dialah Tuhan setiap kami terus berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sampai sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dialah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.